Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun berada, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anakku yang dikasihi. Kita berjumpa lagi di dalam acara pemahaman Alkitab kedua masa Pentakosta. Hari ini saya, Ibu Nani, akan ditemani dengan dua sahabat saya, dua pemudi yang manis dari GKJ Mojosongo. Yang pertama ada Saudari Ivon Nanda. Apa kabar Mbak Ivon? Luar biasa, Bu. Ya. Lalu ada Mutiara yang ada di sebelah kanan saya. Apa kabar? Luar biasa baik. Ya. Hari ini sungguh luar biasa. Saya ditemani oleh dua pemuda dengan harapan diskusi kita hari ini akan menjadi lebih menarik dengan sudut pandang dari beberapa generasi begitu ya. Ya. Sebelum kita memulai acara kita selanjutnya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari saya hantarkan. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa menangkap dengan jelas kehendak Tuhan yang akan dinyatakan melalui firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan belajar tema kuasa Roh Kudus memampukan aku. Kuasa Roh Kudus memampukanku. Bahan PA kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang akan kami baca bergantian. Saya akan memulai pembacaan kitab pada saat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dilanjutkan Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, silahkan dilanjutkan Mbak Ivon. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Silakan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Maka kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata kepada seorang yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
Ya, terima kasih pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, kita sudah membaca peristiwa Pentakosta yang terjadi di Yerusalem. Ada satu peristiwa yang unik, yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas diri para murid, spontan mereka bisa berkata-kata dalam bahasa asing, bukan bahasanya sendiri. Nah, ini menarik ya, karena buat kita bahasa asing tentu tidak mudah, ya, harus dipelajari. Nah, saya ingin bertanya kepada dua sahabat saya yang ada di sini, tentu pernah punya pengalaman belajar bahasa asing ya, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin mungkin. Nah, Mbak Ivon mungkin bisa cerita kapan mulai belajar bahasa asing, kemudian butuh berapa tahun, lalu sekarang pencapaiannya seperti apa? Monggo, silakan. Ya, kalau untuk belajar bahasa asing mungkin kalau saya bahasa Inggris ya. Sama dulu pernah sih Mandarin juga, tapi mungkin udah lupa. Tapi menurut saya memang menguasai bahasa asing itu juga penting dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau untuk mendalami bahasa asing, bahasa Inggris kemarin itu sempat les juga sih. Jadi dari dulu kuliah sampai sekarang juga masih berusaha untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karena saya juga menyadari itu sangat penting untuk komunikasi kita, untuk berelasi dan juga mungkin kita bisa dapat kesempatan-kesempatan dengan kita memiliki kemampuan bahasa asing seperti itu. Kira-kira sudah berapa tahun kalau dihitung mulai dari kelas berapa? TK, SD? Dulu pernah les SD. SD ya. Terus kuliah. Ya, berarti sekitar berapa tahun itu? Kepotong-potong ya, mungkin 5 tahun. 5 tahunan ya. Oke. Kalau Tiara sekarang belajar bahasa asing apa, mulai dari kelas berapa, kira-kira berapa tahun dan sekarang pencapaiannya seperti apa kalau boleh di-sharekan kepada kita? Kalau untuk penguasaan bahasa asing sebenarnya hampir sama kayak Mbak Ivon, pernah belajar bahasa Mandarin juga pernah karena di sekolah kebetulan dari playgroup sampai SMA itu ada pelajaran bahasa Mandarin. Jadi pernah belajar sedikit-sedikit, tapi kalau sekarang juga kemungkinan besar udah sedikit lupa gitu. Tapi memang penting untuk dipelajari lagi. Terus kalau untuk bahasa yang lain itu bahasa Inggris. Sebenarnya kalau pendidikan non formal gitu, kalau untuk les-les gitu belum pernah, tapi di sekolah aja sehari-hari itu dari TK sampai kuliah dipakai untuk bahasa Inggris. Kayak gitu. Kalau diajak ngomong dalam bahasa Inggris kira-kira bisa enggak? Mungkin bisa. Thank you. Ya, mungkin bisa sedikit-sedikit. Karena kebetulan waktu saya kuliah itu saya 1 tahun ada kelas masuk kelas di internasional gitu. Jadi sehari-hari pakai bahasa Inggris dan ada orang Malaysia sama Vietnam. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa komunikasinya. Kayak gitu. Kalau Mandarin agak susah ya, karena nggak pernah Mandarin praktek ya. Belum bisa. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menguasai bahasa asing seperti yang dikisahkan oleh Mbak Ivon, Mutiara tadi ternyata butuh waktu yang panjang. Kalau saya cerita pengalaman pribadi saya mulai belajar bahasa Inggris ya, bahasa yang saya pelajari, bahasa asing. Mulai dari SMP ya, karena zaman dulu SD, TK itu belum diajari bahasa Inggris. Baru mulai SMP, SMA, saya kuliah ambil pendidikan bahasa Inggris. Ya, kemudian lanjut studi S2 juga ambil pendidikan bahasa Inggris. Jadi kalau di total itu kira-kira saya belajar bahasa Inggris itu 13 tahun. Bayangkan ya. Butuh waktu panjang, usaha yang banyak, biaya yang besar, betul ya, untuk bisa menguasai bahasa asing. Kalau kita bandingkan dengan peristiwa yang baru saja kita baca tadi,
begitu Roh Kudus turun pada murid-murid, mereka spontan bisa berbahasa asing. Sungguh sebuah hal yang sangat kontras ya, sangat kontras sekali. Nah, yang perlu kita pelajari hari ini, mengapa Tuhan memberi mereka kemampuan instan ya, bisa dibilang instan ya, karena mereka tidak pernah belajar di jenjang pendidikan formal ya untuk belajar bahasa asing. Mengapa Tuhan memberi ke mereka kemampuan berkata-kata dalam bahasa yang bukan bahasanya sendiri? Kira-kira bagaimana pendapat Mbak Ivon? Mungkin itu menjadi suatu tanda atau bukti adanya penyertaan Tuhan. Maksudnya kalau sebelumnya kan proses masa penyalipan itu mungkin menjadi ketakutan bagi murid-murid untuk memberitakan Injil. Terus ketika ada peristiwa itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan menyertai dengan adanya Roh Kudus di situ, dengan Tuhan memberikan kemampuan bahasa yang berbeda-beda dan mungkin juga untuk memperlengkapi murid-murid untuk memberitakan Injil. Oke, jadi itu bukti penyertaan Allah ya untuk murid-murid yang akan diutus. Kalau Tiara apa pendapatnya? Kalau menurut saya mungkin karena Tuhan itu mau menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya itu juga bisa memberitakan Injil walaupun berbeda bahasa gitu, tapi Tuhan memiliki kuasa untuk mengutus Roh Kudus supaya murid-muridnya itu bisa berbicara bahasa asing. Jadi untuk lebih menunjukkan kuasa Tuhan kalau bisa menyertai murid-muridnya itu dalam menjadi senjata begitu ya untuk pergi memberitakan Injil kepada orang yang berbeda bahasa begitu ya. Ya, saya meyakini bahwa tentu ada tujuan yang besar ya, ada tujuan yang besar Tuhan kasih mereka kemampuan berbicara bahasa asing ya. Tentu ini ada tujuan di mana Tuhan ingin supaya berita sukacita atau keselamatan itu menjangkau semua bangsa. Ya kan, kalau orang Yahudi waktu itu hanya bisa berbahasa Ibrani saja, bayangkan mungkin dia hanya bisa bercerita kepada tetangganya kiri kanan saja. Tetapi kepada orang di luar daerah, orang di luar negaranya, tentu akan kesulitan, ya kan? Nah, Tuhan ingin menjangkau segala bangsa yang ada di bumi ini, sehingga bahasa itu diberikan kepada murid-murid. Nah, sebelum kita lanjut, saudara-saudara, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam. Ya. Hari turunnya Roh Kudus itu dianggap sebagai hari lahirnya gereja. Ya. Mengapa? Karena pada saat itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus diberikan, murid-murid berhasil mempertobatkan kira-kira 3.000 orang. Ya, 3.000 orang ini yang menjadi jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula. Maka hari itu dianggap oleh bapak-bapak gereja sebagai hari lahirnya gereja. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Pentakosta? Ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi atau menjadi dasar pembahasan kita berikutnya nanti. Yang pertama adalah perayaan Pentakosta itu adalah salah satu dari 3 hari raya besar Yahudi ya. Hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun dan hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta ini dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari ucapan syukur atau pesta panen ya. Dirayakan setelah mereka melakukan panen gandum. Jadi mereka merayakan pesta panen, kemudian perayaan ini
kemudian berkembang menjadi perayaan iman. Karena pada waktu perayaan Pentakosta itu biasanya dibacakan kisah di mana Tuhan memberikan peraturan 10 perintah Tuhan melalui Musa. Nah, akhirnya festival panen ini berkembang menjadi perayaan iman, yaitu untuk memperingati bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel. Nah, kemudian pada saat perjanjian baru, pada peristiwa turunnya Roh Kudus yang dialami oleh murid-muridnya, pada waktu itu kehadiran Roh Kudus ditandai dengan bunyi angin yang keras, kemudian muncul lidah-lidah seperti nyala api yang menghinggapi ke setiap murid yang waktu itu hadir di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, setelah mereka dihinggapi Roh Kudus, dicurai Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai, sehingga orang-orang yang waktu itu datang ke Yerusalem, ya, jadi pada tradisi Yahudi itu pada saat peristiwa Pentakosta itu orang-orang Yahudi dari berbagai negara itu kumpul datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, orang-orang dari luar ini, dari negara-negara lain ini, ketika mendengar para rasul berbicara itu mereka ngerti, loh kok itu bahasa saya, loh itu kok bahasa saya, yang orang Arab bilang begitu, yang orang wilayah lain, loh itu bahasa saya, sehingga mereka bisa memahami. Nah, kesempatan itu dipakailah oleh murid-murid untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan lakukan, karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Nah, yang kedua, peristiwa Pentakosta itu menjadi momentum di mana kabar keselamatan itu diberitakan kepada semua orang, kepada semua bangsa, jadi menembus batas suku, bangsa, batas-batas wilayah gitu ya. Kalau dulu kabar keselamatan itu hanya disampaikan kepada orang Yahudi pada zaman perjanjian lama. Nah, ketika peristiwa Pentakosta di perjanjian baru, maka kabar kesukacita itu menjangkau orang dari berbagai bahasa, dari orang dari berbagai wilayah. Nah, maka dari situlah menyebar berita sukacita itu ke banyak wilayah, ya, di sekitar wilayah Israel. Nah, kuasa yang waktu itu diberikan kepada murid-murid untuk memberitakan Injil itu juga diberikan kepada kita murid-muridnya saat ini. Ya. Ketika orang mulai percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka kuasa Roh Kudus itu pun memampukan kita untuk memberitakan Injil kepada siapapun, ya, tidak peduli bagaimana latar belakang kita, apa pendidikan kita, apa pekerjaan kita, kita juga diberi kemampuan untuk memberitakan Injil. Nah, kira-kira seperti itu pengantarnya atau latar belakangnya. Nah, kita akan mulai diskusi lebih lanjut ya, Mbak Ivon, Mbak Tiara. Nah, saya akan mulai dari Mbak Tiara dulu. Nah, di Kisah Rasul 2 ayat 4, kalau tidak salah begini bunyinya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, kata penuhlah itu maknanya seperti apa sih? Apa seperti cangkir ini kosong diisi air penuh, kemudian kalau diminum kosong lagi, jadi butuh diisi lagi, atau bagaimana? Mbak Tiara punya pendapat? Ya, kalau berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tadi, menurut saya penuhlah itu mereka sudah menerima Tuhan, terus Roh Kudus itu masuk ke dalam diri mereka. Jadi mereka juga menerima Roh Kudus dan
kuasa yang diberikan Roh Kudus itu enggak seperti tadi air ini tadi yang habis. Bisa terus, habis. Iya, bisa habis terus kalau mereka butuh terus mereka minta lagi, enggak seperti itu. Jadi kuasanya ada terus. Kuasa Roh Kudus itu. Betul ya. Jadi tidak seperti air dalam gelas ini ya, ketika kita habiskan lalu kosong gitu ya. Nah, Roh Kudus tidak seperti itu ya. Kalau Mbak Ivon gimana? Ya, mungkin hampir sama juga. Di mana Roh Kudus itu di sini kan penuh lah. Ini saya cari kata penuh supaya maksudnya lebih mengerti saya iseng-iseng cari di KBBI. Untuk arti penuh sendiri itu lumayan banyak, beberapa kata lainnya. Tapi mungkin menurut saya yang bisa mungkin cocok juga, penuh bisa diartikan dengan sudah berisi seluruhnya, lengkap atau sempurna. Jadi di sini juga sama seperti Tiara, bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu berarti kita juga diperlengkapi dan disempurnakan. Hubungannya juga dengan karya penyelamatan Tuhan, di mana dengan adanya Roh Kudus ini juga menyempurnakan karya penyelamatan Tuhan kepada kita, untuk kita jadi berkat memberitakan Injil. Ya, betul ya. Jadi ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu menguasai hidup orang tersebut ya. Memiliki kehidupan orang tersebut. Jadi hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, tapi menjadi milik Allah yang sudah memeteraikan Roh Kudus itu dalam diri orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kata dipenuhi itu maknanya atau dari bahasa aslinya itu present tense tapi juga imperatif. Jadi fakta yang ada terus menerus dan sesuatu yang memang diperintahkan atau diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu berlangsung terus ya, berlangsung terus menerus. Jadi tidak seperti air yang bisa habis ketika diminum. Nah, maka orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu pasti akan menunjukkan tanda-tanda ya, menunjukkan tanda-tanda bahwa dia dikuasai Roh Kudus. Apa sih tanda-tandanya kira-kira kalau orang itu sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya? Apa Mbak kira-kira Mbak? Ya, hidupnya penuh dengan kedamaian. Terus juga dalam melakukan tindakannya atau berperilaku ya sesuai dengan Roh Kudus. Roh Kudus kan mencerminkan juga dengan perilaku Kristus. Oke. Kalau Tiara kira-kira apa sih tandanya kalau orang itu sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya? Mungkin yang bisa terlihat itu dari mereka memancarkan kasih Tuhan. Jadi mereka membagikan kasih Tuhan itu sendiri, bisa mengasihi, terus mudah memaafkan, seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang dicatat oleh Alkitab sebagai tanda bahwa orang itu sudah menerima Roh Kudus. Antara lain yaitu hidup kudus. Ya, hidup kudus. Dari Galatia 5 ayat 24-26, orang kalau dia dikuasai Roh Kudus maka dia akan mematikan segala keinginan duniawinya, ya, keinginan duniawinya. Maka sesuatu yang menyimpang, dosa dan sebagainya itu tidak ingin dilakukan lagi. Ya, bukan orang itu langsung tanpa dosa, pasti tidak ya. Tetapi dia tidak ingin berbuat dosa. Ya, kalau akan berbuat dosa dia merasa tidak nyaman. Pernah nggak ngalami? Kalau kita mau melakukan kesalahan itu rasanya nggak enak gitu ya. Gimana rasanya? Rasanya merasa bersalah, gimana ya rasanya? Iya. Ada yang mengganjal. Ada yang mengganjal, begitu ya. Saya juga merasakan ya kalau mau melakukan kesalahan biasanya ada suara yang berbisik ya di dalam hati nurani kita. Itu salah loh, nggak boleh dilakukan. Ya, itulah pimpinan Roh Kudus ya. Selain hidup kudus, dia menghasilkan buah roh. Pasti ya, kalau ia dikuasai Roh Kudus pasti dia akan mengeluarkan buah roh.
ada banyak buah tadi yang disebut Tiara tadi, antara lain kasih, lalu ada damai sejahtera tadi yang dibilang Mbak Ivon, dan masih banyak lagi ya. Lalu orang yang hidupnya dikuasai Roh Kudus, ya pasti akan rindu untuk memberi Injil ya. Ketika diberi kuasa, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka orang itu akan diberi kuasa untuk memberitakan Injil ya. Rindu untuk menceritakan Injil. Dan satu lagi pasti dia juga rindu melayani. Ya, itu. Oke. Nah, berikutnya nih buat Mbak Ivon, buat Tiara, kalau kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan pribadi Mbak Ivon, Tiara itu seperti apa sih perannya? Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ya bisa mengarahkan hidup saya supaya hidup kudus sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan Roh Kudus juga memampukan untuk saya bisa menjadi berkat. Ya, mengarahkan, kemudian mendorong kita untuk menjadi berkat. Kalau Tiara, peran Roh Kudus seperti apa dalam hidup? Kalau saya tadi yang udah dijelaskan sama yang udah dijelaskan tadi, menunjukkan buah-buah roh itu tadi ya. Kalau contohnya ya kasih tadi, bisa mengasihi sesama, terus ada damai sejahtera dalam hati, terus bisa memancarkan itu dan menjadi berkat juga buat teman-teman. Ya, oke. Nah, itu adalah tanda-tanda ya, peran Roh Kudus juga di dalam hidup kita, yaitu memimpin kita ke dalam kebenaran, menginsafkan kita dari dosa. Kalau kita berbuat dosa biasanya ada yang membuat kita merasa bersalah, ya kan? Ya itu pasti pekerjaan Roh Kudus ya. Lalu memperlengkapi kita untuk melayani ya. Kita bisa berbicara, kita bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, itu pasti karena pimpinan Roh Kudus ya. Oke, lalu berikutnya, nah, kata menerima kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, itu kira-kira maknanya apa sih? Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin ya kalau kita punya bos atau pimpinan, misalnya ini Mbak Ivon sebagai bawahannya, lalu Mbak Ivon, kamu saya beri kuasa untuk mengatur lab yang ada di rumah sakit ini. Kira-kira seperti itukah kuasa yang dimaksud dalam ayat ini, atau mungkin lebih luas lagi artinya? Kuasa di sini mungkin lebih luas lagi ya, dimana kayak kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita diberikan kemampuan atau kesanggupan berbuat sesuatu, tapi mungkin sesuai dengan konteks di sini untuk memberitakan Injil ya. Jadi kuasa di sini juga kemampuan yang dari kasih karunia Tuhan, di mana kasih karunia itu juga dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu munculnya sebagai kemampuan atau kekuatan lebih gitu ya, untuk bisa melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, begitu ya. Kalau Tiara gimana? Maksudnya menerima kuasa itu kayak apa? Ya, setuju sih Kak. Lebih kita dimampukan untuk menjadi saksi dan berkat buat orang lain, khususnya di cerita ini dimampukan bisa berbahasa asing, sehingga bisa lebih membagikan cerita-cerita mengenai Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan juga dan menjadi berkat juga buat orang lain. Ya, ada berkat kemampuan yang lebih ya untuk menjangkau orang lain. Ya, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya itu dunamis, itu memang lebih dari sekedar kemampuan atau kekuatan, ya, tetapi itu sebagai kuasa yang bekerja atau menggerakkan. Ya. Dunamis, kuasa yang bekerja dan menggerakkan.
Sehingga penerimanya, jadi orang yang menerima kuasa itu, yaitu orang percaya itu akan digerakkan atau tergerak untuk bersaksi bagi Kristus. Ya, bersaksi bagi Kristus. Dan kuasa itu sendiri itu meningkatkan efektivitas kesaksian tersebut. Ya, jadi kalau kita memberitakan Injil, maka Roh Kudus itu juga akan menolong proses pemberitaan itu lebih efektif ya, karena dia Roh Kudus akan memperlengkapi kemampuan kita bersaksi, kemudian Roh Kudus juga akan bekerja pada orang yang kita beritakan. Ya, jadi kuasa itu selain menggerakkan, tapi juga memperlengkapi atau meningkatkan efektivitas kesaksian tersebut. Ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita sudah belajar tentang Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Dia adalah pribadi dan daya ilahi yang hadir dalam kehidupan manusia untuk kita bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sih penerapan praktisnya? Nah, kita masuk pada diskusi tentang penerapan praktis ya. Kita akan berbicara tentang kegiatan kasih apa sih, kegiatan konkret apa yang bisa dilakukan oleh gereja supaya gereja bisa menjadi saksi dan menjadi berkat. Lalu secara khusus di masa pandemi ini kira-kira apa ya yang cocok begitu? Nah, silahkan Mbak Ivon, kira-kira seperti apa usulannya? Kalau mungkin di masa pandemi ini masih terbatas juga untuk kita bertemu secara langsung gitu, dan mungkin di awal-awal untuk kami mungkin yang pemuda-pemuda ini untuk pelayanan yang biasanya ketemu, biasanya setiap minggu, mungkin seminggu itu lebih dari sekali kita ketemu, terus tiba-tiba dengan keadaan seperti ini, tapi ya gereja kita tetap harus melayani, dan mungkin dengan adanya pandemi ini bisa memunculkan ide-ide kreativitas untuk kita tetap melayani ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan online, terus juga mungkin sekolah minggu kami tetap mengadakan dengan kegiatan-kegiatan Zoom meeting dan lain sebagainya, dan itu juga ternyata masih bisa kita bisa masih menjangkau jemaat-jemaat dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang penting ya itu dilakukan dengan kasih, dengan penuh rasa ikhlas, itu kan pasti juga akan terasa. Jadi mungkin akhir-akhir ini kan yang harus selain tindakan nyatanya tuh lewat perhatian-perhatian juga gitu mungkin, atau tindakan-tindakan kecil yang mengingatkan di sosial media dan lain sebagainya, yang itu juga mungkin memberikan dampak dan berkat juga bagi orang lain. Ya. Kalau Tiara, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gereja untuk bisa menjadi saksi dan berkat terutama di masa pandemi ini? Ya, setuju sama Mbak Ivon, karena masih di masa pandemi ini, jadi gereja tetap terus harus melayani ya, walaupun belum bisa bertemu langsung. Kalau khususnya saya dan Mbak Ivon itu kan memang di komisi anak di sekolah minggu, jadi lebih dimampukan lagi, kayak kita mencoba lebih kreatif lagi gimana caranya biar setiap ibadah itu bisa lebih menarik lagi, atau misal dengan kreativitas dan sebagainya. Kan kalau ketemu langsung itu bahkan kita sendiri kadang suka mendadak ya kalau untuk bahan firman dan sebagainya. Tapi kalau kayak gini nih malah kita harus persiapannya lebih panjang. Ya kayak kita cari tahu kreativitas apa nih yang menarik. Jadi kayak lebih diasah aja pengetahuannya. Kayak gitu. Oke, jadi menggali kreativitas pelayanan ya, menggali kreativitas pelayanan supaya tetap bisa menjangkau walaupun tidak bisa tatap muka, begitu ya. Nah, saya ada beberapa usulan atau beberapa pendapat ya. Gereja sebagai institusi itu walaupun di tengah-tengah situasi negara kita yang kita tidak banyak, tetapi
gereja harus berani menyuarakan kebenaran. Artinya ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang mungkin itu penyimpangan-penyimpangan. Nah itu gereja dipanggil untuk berani mengungkapkan kebenaran. Ya. Kalau kita sebagai pribadi di mana Tuhan taruh kita, misalnya di tempat kerja atau di lingkungan di mana kita bergaul, kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar pun kita harus berani juga mengatakan itu salah gitu ya. Lalu yang kedua, peduli kepada sesama. Ini hal yang konkret yang bisa dilakukan terutama di masa pandemi ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Seperti membantu mereka yang membutuhkan, mereka yang terdampak secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan, karena usahanya harus bangkrut atau tidak lagi bisa berkembang. Nah, itu gereja bisa membantu dengan berbagai cara, misalnya membuka peluang usaha, memberikan informasi kerja dan sebagainya, kemudian memberi bantuan sembako misalnya kepada mereka yang membutuhkan. Lalu bisa menggunakan sarana media sosial, platform-platform online untuk bisa menjangkau ya banyak orang ya. Entah itu berupa ibadah, entah itu berupa kesaksian, entah itu berupa pujian atau kreativitas yang lain yang bisa dimunculkan, entah itu lewat YouTube, entah itu lewat IG atau media yang lain ya. Nah, sebagai pribadi, saya kira ini cocok untuk anak-anak muda. Saya kira kalau anak-anak muda kan pasti akrab dengan Instagram ya. Kenapa kita tidak mulai misalnya upload foto-foto yang inspiratif, kemudian kasih caption yang menarik, yang membuat orang tergerak, membuat orang menyadari kalau dia salah atau hal-hal yang menarik lainnya yang membuat memberkati banyak orang ya. Itu ya saya kira beberapa usulan yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin masih ada statement terakhir dari Mbak Ivon atau Tiara. Mari silakan, 1 kalimat atau 3 kata mungkin tentang bagaimana Roh Kudus memberi kemampuan atau memampukan kita untuk menjadi saksi. Tetap semangat dan tetap menjadi berkat karena Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Kalau Tiara silahkan. Jangan menyerah walaupun kondisinya seperti ini, walaupun masih ada corona. Kita terus berjuang, lebih kreatif lagi dalam menjadi berkat buat sesama. Ya. Kuasa Roh Kudus itu menggerakkan, memberi kemampuan lebih kepada kita untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih kreatif dalam segala situasi ya. Tidak peduli itu situasi normal maupun situasi new normal ya. Saya kira itu kesimpulan kita hari ini ya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, remaja dan anak-anakku, kita sudah sampai di akhir masa PA2 ini. Sekali lagi kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus yang diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi itu otomatis ya diberikan kepada kita, dimeteraikan kepada kita, menjadi tanda bahwa kita ini milik Allah. Dan sekaligus Roh Kudus itu menyertai kita. Jadi ketika kita diutus oleh Tuhan itu tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan, memampukan kita untuk bisa maju, melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang. Ya. Kita akan menutup PA2 ini dengan bersama-sama berdoa. Mari saya antarkan.
Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Pribadi Allah yang bersama-sama kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, memberi kami kemampuan lebih untuk bisa menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan tantangan. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, lebih kreatif, dan menjangkau lebih banyak orang. Karena itu Tuhan, kami memohon pimpinan Roh-Mu supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang siap sedia untuk dipakai Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.